Tahu tidak ya, biasanya kalau kita lihat sebotol madu di dapur itu, kita cuma menganggapnya kayak pemanis biasa untuk teh Anda. Ya, cuma cairan kental yang rasanya enak gitu. Betul sekali. Kita seringkali ya cuma fokus pada rasa manisnya saja kan, tanpa benar-benar memikirkan dari mana sebenarnya cairan itu berasal atau prosesnya. Nah, di deep dive kita kali ini, kita akan menggabungkan sumber yang rasanya tuh kayak mustahil disatukan. Kita punya teks kuno dari abad ke-7, khususnya Al-Quran dan hadis, lalu kita benturkan dengan jurnal biologi molekuler, anatomi, dan matematika modern. Dan misi kita di deep dive ini adalah membuktikan kalau sains mutakhir dan teks kuno ini sebenarnya sedang menceritakan rahasia kompleks yang persis sama. Benar, dan saya jamin ya ini pasti akan mengubah cara Anda melihat sebotol madu selamanya. Kita bisa mulai dari meruntuhkan salah satu mitos tertua di dunia dulu nih. Selama ribuan tahun kan filsuf besar kayak Aristoteles dan ya hampir seluruh peradaban yakin kalau koloni lebah itu dipimpin oleh Raja Jantan. Oh iya, seluruh pasukannya juga dianggap pejantan kan? Iya betul, pejantan. Tapi disinilah anehnya. Teks surah An-Nahl dari abad ke-7 itu justru secara tegas membantah pemahaman tersebut. Wait, tunggu dulu. Membantahnya bagaimana tuh? Jadi teks tersebut secara spesifik menggunakan struktur tata bahasa Arab feminin atau domir mu'annas ya, berulang kali. Kata perintah seperti ittahizi dan kuli itu secara gramatikal adalah instruksi khusus untuk subjek betina. Wow, itu kan berisiko sekali ya menentang asumsi saat itu. Maksud saya ini seperti menebak gender penulis anonim dengan benar secara kebetulan, padahal seluruh dunia salah tebak selama berabad-abad. Sesuatu yang rasanya mustahil tanpa semacam informasi orang dalam. Sangat berisiko. Tapi, disinilah genetika modern masuk. Sains biologi molekuler akhirnya membuktikan kalau seluruh lebah pekerja yang membangun sarang itu ya 100% betina. 100% betina, bukan campuran jantan dan betina. Bukan, sama sekali. Mereka semua genetiknya diploid. Artinya mereka punya paket genetik lengkap dengan 32 kromosom. Sedangkan pejantannya haploid. Haploid itu maksudnya genetiknya tidak lengkap ya? Betul. Mereka ini pada dasarnya cuma cloning setengah genetik dari sang ratu karena telurnya tidak dibuahi. Mereka tidak ikut kerja dan bahkan tidak punya alat penyengat. Luar biasa. Jadi menggunakan kata ganti feminin di teks tersebut bukan cuma gaya bahasa, melainkan fakta biologis mutlak yang baru bisa dibaca ribuan tahun kemudian. Tepat. Dan akurasi linguistik ini berlanjut saat teks tersebut menjelaskan dari mana madu itu keluar. Teksnya menggunakan kata butuniha yang bentuknya jamak, berarti perut-perutnya, bukan satu perut loh. Tunggu, mari kita perjelas untuk Anda yang mendengarkan ini. Lebah kan ukurannya sangat kecil. Kenapa mereka harus punya lebih dari satu perut coba? Soalnya mereka butuh sistem logistik yang sangat efisien. Saluran pencernaan lebah itu ternyata terbagi. Mereka punya honey crop atau tangki penyimpanan khusus nektar dan ventriculus. Ventriculus ini lambung cerna yang buat makanannya sendiri itu ya? Betul, lambung cerna sejati. Nah, keduanya ini dipisah oleh katup cerdas bernama proventriculus. Katup ini yang mencegah nektar bercampur dengan makanan pribadi si lebah. Tangki minyak ya? Madu disimpan murni di tangki kargo di belakang, sementara bensin untuk truknya ada di tangki mesin yang sama sekali terpisah. Wah, analogi truk tangki itu sangat akurat. Madu di tangki kargo itu jadinya tetap steril. Dan bahkan lebih canggihnya lagi ya, untuk memproses makanan keras seperti serbuk sari, lebah mendelegasikan tugas kimiawinya ke ekosistem bakteri di usus mereka. Ekosistem bakteri? Bakteri semacam Giliamella apicicola itu kan? Iya, benar sekali. Bakteri itulah yang mencerna cangkang serbuk sari yang keras. Oke, jadi mereka memproses nektar dengan tangki internal yang super canggih ini. Tapi efisiensi ini kan memunculkan masalah logistik baru, di mana mereka menyimpan cairan berharga ini biar tidak tumpah dan hemat ruang di sarang. Nah, disitulah kejeniusan arsitektur matematis mereka berperan. Sarang lebah itu kan bentuknya heksagonal atau segi 6. Tapi jujur aja ya, kalau bicara soal menyusun ruang penyimpanan, bukankah bentuk kotak persegi itu lebih masuk akal dan gampang ditumpuk? Logika kita sebagai manusia mungkin mikirnya gitu. Tapi matematika lebah jauh lebih efisien. Anda pernah dengar the honeycomb conjecture tidak? Kayaknya pernah dengar. Itu teka-teki matematika kuno kan? Betul. Dan itu baru bisa dibuktikan kebenarannya oleh Thomas Hales di tahun 1999. Secara matematis, heksagon adalah bentuk mutlak paling optimal untuk memaksimalkan volume ruang sekaligus paling menghemat bahan baku.
Menghemat bahan baku lilin lebah maksudnya. Persis. Memproduksi lilin itu menuntut pembakaran kalori nektar yang ekstrim dari tubuh lebah. Jadi, secara naluriah, mereka harus pakai cetak biru arsitektur yang paling kokoh tapi paling pelit bahan. Jadi heksagon ini arsitektur paling pelit sekaligus paling kokoh di alam semesta. Iya, dan hebatnya, lebah menyelesaikan perhitungan optimasi matematika selevel tinggi ini di dalam kegelapan total sarangnya secara otomatis. Benar-benar sistem biologis dan matematis yang tanpa cacat. Jadi sangat wajar ya kalau dalam teks hadis yang kita bedah ini, karakter lebah dipersonifikasikan sebagai idealisme seorang manusia. Iya, ada harmoni ekologis yang sudah dicatat dalam teks tersebut. Lebah itu hanya mengambil nektar yang murni, menghasilkan madu yang menyembuhkan, dan berinteraksi alamiah tanpa mematahkan ranting yang mereka hinggapi. Sebuah prinsip hidup produktif yang tidak merusak lingkungan ya. Harmoni ekologis yang sudah diajarkan jauh sebelum kita meributkan soal go green. Tepat sekali. Mengambil yang baik dan memberi manfaat tanpa merusak alam. Luar biasa. Jadi kembali ke sebotol madu di dapur Anda tadi. Kalau serangga sekecil ini bisa beroperasi dengan algoritma matematika rumit, arsitektur tingkat tinggi, dan teknologi mikrobioma yang baru bisa dipecahkan manusia setelah ribuan tahun, coba bayangkan, rahasia cetak biru alam semesta apalagi yang bersembunyi di dalam makhluk-makhluk mikroskopis di halaman rumah Anda yang belum tersentuh oleh sains? Sesuatu untuk Anda pikirkan hari ini.